kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Kita baca bersama 1-2 ya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini, saya mau angkat judul firman Tuhan adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak muda atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita itu senang kalau kita itu dekat dengan Tuhan atau diam di rumah Tuhan. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara yang terkasih, ada apa di rumah Tuhan? Ya, ada apa di rumah Tuhan? Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, diam di rumah Tuhan atau di dalam gedung gereja, hidup menjadi ringan atau semua beban rasanya hilang. Ya, contohnya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita sebagai anak muda, mungkin kita tadi dari rumah ada berbagai macam beban yang kita alami atau masalah persoalan. Ya, oleh sebab itu, ketika kita datang di rumah kita, di rumah Tuhan maksud saya, ketika kita sudah sampai di rumah Tuhan, hidup kita merasa aman, lega, nyaman, ada damai sejahtera, ada sukacita ketika kita sudahnya sampai di rumah Tuhan. Betul saudara ya? Ya, senang. Ya, ada sukacita. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita tinggal di gereja saja ya, supaya beban saya dan saudara bisa hilang. Contohnya saudara yang terkasih, ya kita tahu bahwa ya selama kita masih hidup di dunia ini tak pernah lepas dari yang namanya masalah persoalan. Ya, tentunya kita butuh pertolongan dari Tuhan. Dan oleh sebab itu kita pengennya, oh aku mau pergi di rumah Tuhan saat ini, aku pengen ke gereja beribadah di rumah Tuhan supaya beban saya hilang, supaya masalah persoalan saya hilang. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu saja saudara yang terkasih. Ya, bukan hanya kita diam di rumah Tuhan, ya. Tetapi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, atau benarkah yang dimaksud dengan berdiam di rumah Tuhan, tinggal diam di dalam gedung gereja atau di bait Allah? Ya, bait Allah adalah gereja Tuhan atau adalah pribadi kita. Bait Allah adalah hidup kita, hati kita. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan, saya lupa di mana pasalnya. Di situ dikatakan, kamu tidak tahu bahwa hidupmu itu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih, nah ketika kita tahu bahwa hidup kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus Tuhan, maka ya Tuhan tidak senang kalau sampai bait Allah itu rusak. Ya, Tuhan tidak senang saudara yang terkasih. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih, ya dia diam di rumah Tuhan artinya hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, ada kedamaian, ada ketenangan di dalam batin kita dan jiwa kita ini. Ya, hidup bersama dengan Tuhan.
ada ketenangan, ada sukacita. Ya, saudara yang terkasih, artinya bukan hanya di saat kita pergi ke gereja. Artinya di saat kita ada waktu, ya, mari kita luangkan waktu kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan atau lewat pujian kita kepada Tuhan. Bukan hanya di saat seperti pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Ya, itu artinya berdiam di rumah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini poin yang saya angkat adalah yang pertama adalah ada apa di rumah Tuhan? Kenapa kita harus pergi di rumah Tuhan? Ada apa di rumah Tuhan, saudara yang terkasih? Kalau kita melihat, ya seperti saya katakan tadi, ada ketenangan, ada kedamaian, ya, ada sukacita ketika kita datang di rumah Tuhan. Bahkan kita merasa beban kita sudah tidak ada lagi, saudara ya, betul ya? Beban kita tidak ada lagi ketika kita sudah sampai di rumah Tuhan. Nah, bukan hanya itu saja, saudara yang terkasih. Bukan hanya itu saja. Yang pertama adalah karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ya, bukan hanya tempat di saat kita lagi galau, lagi ada masalah, ya, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi yang artinya adalah Tuhan itu juga adalah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan kita, saudara yang terkasih. Daud mengatakan tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumah Tuhan. Bukan rumah Tuhan secara fisik seperti saat ini, bukan rumah secara fisik, saudara yang terkasih, tetapi kehadiran Tuhan dalam doa dan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita mengalami lawatan dari Tuhan. Kita merasa ada kedamaian ketika kita menaikkan pujian, karena kita merasa ada kehadiran Tuhan dalam hati dan pikiran kita, saudara yang terkasih. Nah, begitu juga saat itu, bagaimana kalau kita melihat bagaimana latar belakang Raja Daud, bagaimana pada saat zaman-zaman itu, ya kita melihat latar belakangnya ada masalah-masalah yang dia hadapi begitu banyak, dikejar-kejar musuh. Saudara yang terkasih, kita melihat kalau kita baca di situ dikatakan di ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Amin. Tidak takut hatinya, saudara yang terkasih. Meskipun musuh tadi, penjahat menyerang dia, saudara yang terkasih, tetapi dia percaya bahwa Tuhanlah melindungi dia. Oleh sebab itu dia katakan, aku mau menaikkan pujian, ya, aku mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Maka di situ dikatakan di ayat yang keempat di situ, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang yaitu diam di rumah Tuhan. Saudara yang terkasih, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku, mengikut Tuhan seumur hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau tetap katakan, saya mau mengikut Tuhan. Haleluya. Tetapi ada banyak, saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan, zaman-zaman sekarang, ya, ada banyak meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan, karena dia tidak sanggup lagi menghadapi masalah persoalannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, saudara yang terkasih. Ya, tidak ada jalan keluar lagi. Dan oleh sebab itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita belajar bagaimana kehidupan Daud saat itu. Mungkin pada saat mudanya saat itu, kita melihat bagaimana hidupnya kepada Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan, meskipun banyak masalah persoalan yang dihadapi. Mungkin ya saat ini mungkin lebih
jauh lebih berat ya yang dialami Raja Daud saat itu daripada dibanding yang kita alami saat ini. Ya, lebih jauh berbeda saudara yang terkasih. Dan oleh sebab itu ya, untuk untuk menghilangkan atau untuk menyelesaikan masalah, artinya adalah bukan arti ketika kita datang di rumah Tuhan masalah kita terselesaikan atau tidak ada lagi masalah atau tidak ada lagi beban hidup. Yang artinya adalah saudara yang terkasih, ya, ketika kita datang di rumah Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membukakan jalan di saat kita menghadapi badai masalah persoalan yang kita hadapi. Dan oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu contoh saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan tadi yang pertama adalah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, ya, kita melihat contohnya seorang presiden saja saudara yang terkasih. Ya, kita melihat ada banyak orang-orang yang mengawal Pak Presiden. Dikawal setiap hari. Dikawal setiap hari saudara yang terkasih. Ada juga pejabat tinggi dan juga artis pun ya punya pengawal juga saudara yang terkasih. Untuk mengawal hidup mereka dimanapun mereka pergi tetap dikawal saudara yang terkasih. Ya, mana tahu ada sesuatu yang terjadi. Ya, mereka selalu dikawal. Ya. Orang kaya juga memiliki satpam, ya, supaya berjaga-jaga, ya, dikawal setiap hari. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah 100% mereka bisa menjaga? Pertanyaan tidak, saudara yang terkasih. Ya, tidak 100%. Tetapi pada malam hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah terlelap melindungi kita dari masalah persoalan, yang selalu melihat kita di saat kita melangkah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita jalan keluar, yang sanggup melindungi saya dan saudara di saat kita menghadapi masalah persoalan. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih, ya, karena Tuhan tidak pernah terlelap, ya, untuk menolong saya dan saudara. Tidak pernah terlelap saudara yang terkasih. Dan oleh sebab itu, ya, jadi perlindungan yang sempurna akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Artinya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi perlindungan yang sempurna akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Di situ dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Maksud saya di ayat yang kelima. Terkutuklah orang, di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Raja Daud saudara yang terkasih, dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kehebatannya sendiri. Seringkali kita saudara yang terkasih, ya, ketika kita dalam masalah persoalan, ya mungkin seringkali, ya kayaknya pertolongan dari Tuhan itu kayaknya nggak ada deh, kayaknya terlambat, kayaknya nggak ada sama sekali. Lebih baik, maksud saya jalan pintas aja saudara yang terkasih. Ya, kita pengen jalan pintas saja. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya di dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tetapi sebaliknya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang ke-7 tadi katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan hanya diberkati, tetapi juga Tuhan akan membela, Tuhan akan melindungi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan akan memberkati, bukan hanya melindungi saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, yang kedua saudara yang terkasih, firman Tuhan, kalau saya menyampaikan firman Tuhan agak singkat-singkat saja saudara yang terkasih ya. Yang kedua, ini yang maksudnya yang terakhir. Yang kedua, karena di dalam Tuhan ada sukacita saudara yang terkasih. Kenapa kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita? Karena di dalam rumah Tuhan, karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian di dalam batin kita, di dalam hati kita ketika kita diam di rumah Tuhan, saudara yang terkasih. Artinya bukan hanya di rumah Tuhan saat ini ketika kita datang di rumah Tuhan, tetapi di saat kita berdoa, di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di situ ada ketenangan, ada sukacita di dalam hati kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa di balik masalah persoalan yang kita hadapi adalah mendatangkan kebaikan. Di balik masalah persoalan yang kita alami, maka di situ ada sukacita yang Tuhan nyatakan bagi kita. Di situ Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Atau pernah saudara yang terkasih, ketika kita tidak ada masalah dalam hidup kita, ketika kita merasa aman-aman saja, pasti kita tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Justru di dalam masalah persoalan yang kita alami, justru di situ Tuhan nyatakan kuasanya di dalam diri kita, saudara yang terkasih. Justru di situ Tuhan nyatakan kemuliaan, pertolongan Tuhan dalam diri kita. Mungkin ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, dan juga banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Kita melihat saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika di balik masalah persoalan, yang terpenting adalah saudara yang terkasih, kita iman percaya kita jangan tergoyahkan, jangan bimbang di saat kita mengalami masalah persoalan, tetapi tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam Mazmur 122 ayat yang ke-1. Nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara yang terkasih? Ya, aku bersukacita. Daud mengatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada apa di rumah Tuhan saudara yang terkasih? Ya, karena di dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada ketenangan di dalam hati kita, ada jalan keluar yang kita alami. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di situ dikatakan, kalau kita melihat Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata bersukacita, saya mau bertanya saudara yang terkasih, ketika kita ada dalam masalah persoalan, atau mungkin masalah kita berbeda-beda yang kita alami saudara yang terkasih, pertanyaannya, ketika kita dalam masalah, apakah mudah enggak bersukacita saudara? Ya, tidak gampang saudara yang terkasih. Bagaimana saya bersukacita sedangkan saya lagi ada dalam masalah? Tidak mudah saudara yang terkasih. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan pada malam hari ini, apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, sebab di situ ada mujizat Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan patah semangat saudara yang terkasih. Ya, jangan patah semangat. Oh, hari ini aku
kesal sama, mungkin hari ini kita mengalami kekecewaan sama teman, sama ya. Jadi kita jangan patah semangat saudara, ya. Kita tetap bersuka cita, karena ada pujian mengatakan hati yang gembira adalah obat. Situ dikatakan, saya agak lupa juga liriknya saudara yang terkasih. Yang penting adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang saudara yang terkasih. Ya. Tetapi artinya saudara yang terkasih, ya kita tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, mungkin kita sebagai anak muda, mungkin masalah ekonomi, ya jangan patah semangat, tetap kita mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan saudara yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, di ayat yang terakhir ini saudara, Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Haleluya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan takut, ya. Tuhan katakan jangan takut sebab Tuhan menyertai saya dan saudara. Oleh sebab itu, ya, pada malam hari ini kita percaya ketika kita tetap bersekutu dengan Tuhan, diam di rumah Tuhan lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, maka percaya di situ ada mujizat Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, pada malam hari ini firman Tuhan tidak begitu panjang saya sampaikan, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memimpin kita dalam kebenaran sehingga kita haleluya mendapat ketenangan di dalam hati dan jiwa kita.